Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fahmi di Lampung Dev Academy. Jadi pada sesi ini kita akan membahas salah satu CSS ya, yaitu taruhan CSS. Nah, sebelum kita mempelajari bagaimana menggunakan taruhan CSS ini, kita ulik dulu nih, kita cari tahu dulu apa nih sebenarnya taruhan CSS ini. Nah, di websitenya sendiri itu taruhan CSS itu menjelaskan bahwa dia itu rapidly build modern website without ever leaving your HTML. Jadi dia membuat modern website tanpa meninggalkan tag HTML-nya gitu. Jadi di sini jelaskan juga dia adalah CSS framework yang di-pack nanti di kelasnya itu diberi nama seperti Flex, PT Strip 4, Text Center, dan Route 90. Nanti itu kita akan pelajari saat praktek ya. Tapi teman-teman harus tahu dulu kalau taruhan CSS ini nih merupakan salah satu post CSS. Nah, post CSS itu apa? Kita lihat nih di website webdesign.plus.com. Nah, post CSS itu jelasin di sini. Dia juga dapat dari halaman GitHub project. Nah, itu post CSS itu adalah alat untuk mengubah CSS dengan plugin JS. Plugin J ini dapat mendukung variabel dan mixin, transpile, masa depan, CSS, sintak, gambar sejajar, dan banyak lagi. Nah, ini dari definisi bisa kita tahu ya kalau taruhan CSS itu salah satu post CSS yang dimana post CSS itu bisa mengubah CSS dengan plugin JavaScript. Nah, nanti pada saat prakteknya kita akan menggunakan salah satu library JavaScript ya, yaitu React. Tapi kita ulik dulu taruhan CSS-nya. Kemudian kenapa kita harus menggunakan ini? Nah, bisa kita lihat nih di contohnya nih. Sangat gampang sekali ya men-style sebuah komponen di dalam website taruhan CSS itu. Tinggal kita ketik kelasnya sesuai definisi yang di atas tadi. Tinggal kita masukin aja kelasnya, semua akan berubah. Oke, selanjutnya. Nah, ini kata-kata dari kreatornya. Bisa dibaca ya, teman-teman. Lanjut. Nah, di sini juga disediakan banyak sekali kelas. Nah, bisa contohnya ini panjang dari 12 sampai 64 itu sudah disediakan, bahkan ada yang lebih panjang lagi. Warna pun sudah disediakan banyak. Bisa kita lihat. Ini salah satu contohnya, beberapa contohnya, red, yellow, green, blue, dan sebagainya. Kemudian font juga udah disediakan yang berbentuk sans serif, series, dan mono seperti itu. Oke, selanjutnya bahkan untuk bayangan shadow, box shadow pun sudah disediakan beberapa macam gitu, dari yang sedikit bayangannya sampai yang bayangannya sangat kita bisa sebut sangat besar gitu. Lanjut, di sini juga ada beberapa contoh dari pembuatannya, dari yang simple, playful, elegant, sampai yang brutalis. Ini beberapa contoh. Kemudian, nah ini salah satu fitur yang sangat menarik di taruhan CSS. Jadi dia itu pada saat production itu dia akan nge-purge, yaitu tidak menghapus beberapa kelas di taruhan yang tidak dibutuhkan
saat production. Jadi kan kita di sini sudah menggunakan beberapa kelas tuh dari Tailwind CSS-nya ya. Bisa kita lihat nih, insert, flex, item ends. Nah, sementara pada saat kita menggunakan Tailwind CSS itu di development itu kita menggunakan semua kelasnya nih. Tapi pada saat production kan beberapa kelas tersebut tidak digunakan. Jadi akan sangat kecil ukuran dari production tersebut jika hanya menggunakan kelas-kelas yang digunakan saat production seperti itu. Lanjut, salah satu fiturnya lagi nih, dia sangat responsif. Itu bahkan dia saat membuat kelas pertama kali dia sudah membuat kelas untuk mobile first. Jadi pada saat kalian membuat kelas di Tailwind CSS, kalian akan membuat kelas untuk tampil mobile terlebih dahulu. Nah, ketika kalian tarik, maka lebar layarnya akan berubah sesuai sistem responsif dalam Tailwind. Nah, kalau SM seperti ini, kemudian kalau MD yang lebih lebar lagi. Yang ketik akan ini, seperti itu. Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi ya. Selanjutnya, nah ini fitur lagi ada state variant itu ada hover dan fokus. Jadi ketika kalian menghover, nih, tinggal gunakan styling dari grup hover dan hover. Lalu untuk aktif, nah untuk fokus saat kalian mengetik tinggal klik tinggal ketik kelas fokus titik 2 sesuai stylenya seperti apa. Lanjut, nah salah satu fitur yang menurut saya sangat menarik sekali gitu di Tailwind CSS ini yaitu dari fungsi dark mode. Jadi sekarang kan lagi ngetren kan aplikasi dibuat dark modenya atau websitenya. Nah di sini kita tinggal bikin sintak dark titik 2 segala macamnya untuk membuat versi dark modenya. Kalau bukan dark mode, BG-nya white ya, warna background-nya white. Tapi ketika di dark mode, dia akan berubah jadi grey. Seperti itu. Sangat praktis sekali ya teman-teman ya. Oke, ini tadi seperti yang tadi. Ada beberapa fiturnya, lanjut. Nah ini juga untuk fungsi transform juga tinggal dimasukin aja ke dalam kelasnya ya. Biasanya agak ribet tuh kalau bikin transform di CSS manual gitu. Kalau sini kita tinggal masukin kelasnya aja, disediakan. Terus bikin background gradient pun tinggal dimasukin kelasnya saja, sama seperti yang lain. Bisa kita lihat teman-teman. Terus dia sudah terintegrasi dengan VS Code. Nah, nanti pada saat instalasi dan konfigurasinya akan saya jelaskan. Ya, terus Tailwind ini digunain di mana aja gitu. Pertanyaan selanjutnya. Oke, di sini bisa kita lihat di website resminya pun itu bisa digunakan di React, di Vue, di Laravel, dan beberapa framework website lainnya seperti itu. Jadi sudah terintegrasi dengan banyak framework website lah. Lanjut, terus siapa saja yang menggunakan Tailwind CSS? Nah, di sini bisa kita lihat nih di website stackshare.io. Di sini sudah ada 123 company yang terdaftar di website ini menggunakan Tailwind CSS. Terus sudah ada 539 developer yang sudah menggunakan. Jadi udah banyak ya penggunanya. Dan integrasinya nih bisa dilihat dengan Gatsby dan semacamnya.
Di sini juga dijelasin kelebihan dari Tailwind CSS, quick setup, versatil, udah kurang lebih sama lah seperti yang saya sebutkan tadi ya teman-teman. Oke, mungkin untuk sesi ini saya sudahi dulu. Dan untuk bagaimana penggunaan dari Tailwind CSS itu akan saya bahas di next video. Oke teman-teman, see you di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.